Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi pada topik 4 pada demonstrasi kontekstual mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri dari Anggun Veronica, Anissa Diana Putri, Ardia Regita Cahya, Ari Sanjaya, dan Artia Prastiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek menjelaskan. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman siswa. Penilaian juga dimaksudkan untuk mencatat berbagai bukti yang dihasilkan siswa. Penilaian dan evaluasi dalam UBD memiliki 6 aspek, yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan interpretasi, kemampuan aplikasi, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, serta kemampuan pengetahuan diri. Namun, penjelasan kali ini hanya berfokus pada kemampuan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan menurut Saud adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Kemampuan menjelaskan dibagi menjadi 6 subaspek, yaitu akurat, koheren, dibenarkan atau justified, sistematis, dan prediktif. Subaspek yang pertama yaitu akurat. Akurat adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat juga diartikan peserta didik dapat menjelaskan sesuatu berita atau informasi sesuai dengan sumber yang ada. Dengan kata lain, peserta didik harus memiliki sikap teliti, cermat, tepat, dan benar dalam menjelaskan suatu pemahaman. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor dengan tepat dan sesuai dengan sumber belajar. Subaspek yang kedua, koheren. Koheren adalah sama dengan hubungan yang logis antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan berkesinambungan. Sebagai contoh, peserta didik dapat menjelaskan mengapa terjadi dampak pencemaran lingkungan dan cara menanggulanginya. Subaspek yang ketiga, dibenarkan atau justified. Bersifat benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan fenomena pencemaran udara di lingkungan sekitar sesuai dengan fakta yang ada. Subaspek yang selanjutnya, sistematis. Sistematis adalah sesuatu yang tersusun dan terarah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Dengan kata lain, peserta didik dapat menjelaskan serta menguraikan sesuatu secara menyeluruh yang bersifat utuh, teratur, dan runtut, serta dapat menjelaskan rangkaian dari sebab dan akibatnya. Contoh, peserta didik dapat menjelaskan cara penanggulangan pencemaran udara secara sistematis. Subaspek yang selanjutnya, prediktif. Peserta didik dapat menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi dan dapat memprediksi mengenai pembelajaran selanjutnya, serta dapat menjelaskan informasi yang di dalamnya harus memuat perspektif dengan perkiraan yang tepat. Contoh, peserta didik menjelaskan hasil analisis hubungan antara kasus tumpahan minyak dengan ekosistem laut. Demikian tadi pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.